Xiao Feng, hidupmu penuh cobaan. Guru menemukan istri baik untukmu. Karakter kalian cocok. Bersama, kalian aman dari ujian. 6. Desa Yekiao, ilmumu membaca wajah sudah cakap, energi terlalu kuat, kurang keseimbangan. Guru menyegel sebagian kekuatanmu. Itu demi kebaikanmu. Bintang surgawi berikan ketenangan. Jiwa abadi, kebijaksanaanmu, Hati damai, roh gak tuntas. Simpan dalam hatimu. 1. Om! Turun gunung segera. Jangan lewatkan waktu. Perintah guru. Pak Guru, kemana cari di antara banyak orang? gadis itu berkeluarga Liu. Ada tahi lalat di dada. Penampilannya sangat segar dan keluarganya juga cukup mapan. Ingat betul, harus tetap bersama. Kalau tidak, nyawa kalian akan terancam. Di mana? Apa mobil Angci kecil ini lebih nyaman dari suamimu? Suami apa? Kamu itulah suamiku sebenarnya. Tanpa bantuannya hindari nasib burukku, tidak mungkin aku menikah dengannya. Katakan kapan akan pulang? Jika tidak bisa, jangan pulang di waktu yang salah ini. Membuatku kesal. Kamu ini siapa? Balik lagi mau ngapa? Kamu. Kamu mau ngomong apa? Jangan lihat-lihat dulu. Wang Shao masih main, cepetan kabur. Udah, males ah. Orang goblok kayak begitu harusnya pakai topi hijau. Ngerti kan? Itu salah. Bagaimana bisa Liu Mengjiao tidak cocok denganku dalam hal nasib? Bukankah guruku bilang dia sesuai semuanya? Bagaimana bisa? Yo, kamu mau godain cowok siapa malam-malam begini? Aku enggak. Beberapa tahun lalu di gunung, berita tentang menggoda cowok asing bikin keluarga Liu malu banget. Aku cuma selamatkan orang. Masalah tidak muncul tanpa celah. Cewek ini namanya Liu dan ada tahi lalat di dadanya. Kamu nggak apa-apa kan? Ayolah, cepetin turunin aku. Turunin aku sekarang. Lin Feng, apa tujuanmu? Lepaskan aku. Sekarang aku paham. Kamu cuma mencoba menjebak dia. Bodoh sekali. Aku tidak pernah melakukan itu. Lin Feng, mau apa? Kamu nggak pantas menyuruhku. Saat kamu melakukan hal-hal jorok dengan si Wang, apa yang ada di pikiranmu?
Aku yakin kalian sudah bersekongkol dari dulu. Menghan, dulu kamu yang selamatkan aku, kan begitu? Sekarang aku mengerti. Ternyata masalah besar saat itu. Kalian berdua. Sebaiknya kamu tutup mulutmu. Kenapa marah-marah? Aku kan benar. Kalau bukan aku dulu, kamu mungkin sudah mati sekarang. Menghan. Tenang, aku di sini. 1V, 1 SE. Sudah cukup. Lin Feng, apa yang kamu lakukan? Iya. Kakek, mereka pukul saya. Lin Feng, barang dari Exi. Pak Tua, Anda kemana tadi? Saya lagi nanya, Kenapa begini? Tidak ada masalah besar. Kamu disuruh tinggal di rumah Liu, tapi malah bikin ulah. Menurut saya, Pak Tua. Pikirkan lagi kemana kamu pergi hari ini. Kalau tidak, tubuhmu tidak akan kuat. Ingatkan tahan lama. Gak nyangka kamu berani ngutukin aku. Nanti aku patahin kakimu. Iya. Kakek, omong dong. Kalau ada apa-apa sama aku, kamu juga mati. Dokternya gimana? Setelah saya memeriksa, semua tanda vitalnya normal dan dia tidak mengalami kejutan. Cuma aku udah bilang, gak nyambung sama ini. Astaga, kamu! Jangan gerak, aku akan cek dulu. Kamu mau apa sama kakek saya? Kalau kamu percaya sama aku, biarin aku bawa kakekmu balik. Tapi kalau telat beberapa hari, bisa repot nanti. Gak bakal percaya sama kamu. Besok aku minta orang tangani. Hari ini aku panggil kalian buat ngurusin masalah kakek saya. Oke, ceritain aja keadaannya. Kakek saya setelah pulang baru ngomong sedikit langsung pingsan. Cek di rumah sakit juga gak ada hasilnya. Pak Liu kayaknya ketimpa ilmu hitam. Tenang aja, selama aku di sini, aku pasti bantuin kamu. Cuma, Santai aja. Kalau bantuin urusan ini, keluarga Liu bakal baik sama kamu. Gambar nomor 4. kamu ketawa apa sih? Kok gitu? Ngira aku gak bisa ya? Nona Liu, kalau kamu gak percaya, aku pulang aja. Gak usah buru-buru. Di keluarga Liu, belum giliran kamu ngomong. Tenang, aku di sini tidak akan menyakitimu. Nyawa dalam bahaya? Bantu sekarang. Minta tolong dengan sikapmu itu. Jangan seenaknya, Lin Feng. Hanya bisa menonton. Kamu, Lin Feng. Jangan khawatir, mereka belum benar-benar menyatu. Perkirakan dalam 3 detik kakekmu akan melepaskannya sendiri. Kata-katamu seolah-olah benar-benar bisa melakukan sesuatu. Kalau bisa, Kenapa harus membantumu? Nona Liu, saya tidak bisa menyelesaikan masalah ini. Silakan cari ahli lain. pasti kamu yang beracun. Sudah lakukan kalau mau. Kamu sudah mati lama. Lin Feng, bisa selesai? Tidak akan bohong. Lin Feng, aku mohon padamu, tolong selamatkan kakek. Kakak, gila karena jatuh. Bertahun di rumah kita, tidak punya bakat. Jika dia bisa menyelesaikannya, apa dia masih akan jadi orang biasa? Baik, aku setuju denganmu. Dia percaya padamu, saya ragu. Orang tadi sama sekali tidak bisa menyelesaikan masalah. Bahkan dokter pun tidak menemukan apapun. Lin Feng bilang dia punya solusi dan pasti bakal berhasil. Kalau enggak, dia... Kamu pengkhianat yang membantu musuh. Kamu masih mau kakekmu jadi lebih baik? Kalau kamu nekat, ya nggak masalah juga. Tapi kalau nggak berhasil nanti. Aku keluar dari keluarga Liu. Energi tersebar di alam. Gua kosong, cahaya kuat, dan kekuatan dewa membuatku satu dengan alam. Sedang lihat, Mas. Adik. Cara yang dia sarankan adalah dengan mengikat kakek. Lin Feng, aku pikir kamu punya solusi nyata. Nggak sangka kalau ini caranya. Menghan, percaya aku sekali aja. Aku bisa. Gimana aku bisa
percaya sama kamu. Kalau aku jadi kamu, malu banget sampai pengen cari lubang. Menhan, percaya aku. Aku emang bisa atasi ini. Kamu bikin aku kecewa banget. Menhan, nggak ada waktu buat jelasin lagi. Aku bakal sembuhin HPG. Jiwa murid dalam rahasia organ. Energi pelindung memudar, namun jalannya abadi. Kalau nggak bisa, jangan dipaksain. Nanti malah nyawa sendiri yang hilang. Papa, Grandpa, teruskan. Gimana gambarnya? Aku aman, jangan khawatir. Lin Feng, kenapa kakekku belum bangun? Waspada. Gak usah takut. Jangan datang kemari. Tolong bantu aku sekarang juga. Ini mustahil. Lin Feng, kenapa begini? Segera keluar dari tubuhnya. Aku tidak akan pergi. Jangan dekati aku. Kalau kamu maju, aku bakal tewaskan dia. Oke, aku tidak akan maju. Lin Feng, sekarang apa? Lepaskan aku, tidak akan menyakitimu. Lepas aku. Buka jalanku. Evie itu tetap Phoebe. Harapanku padamu. Lin Feng, kenapa jadi gini? Ada orang yang sengaja bikin ini. Tolong bantu kakak dan tuanmu ya. Jangan khawatir. Jangan banyak bicara. Aku tidak peduli apakah hantu ini disengaja atau tidak. Tapi kenapa Pak tua sudah tua, tubuhnya dikuasai oleh makhluk jahat begitu lama, jadi wajar jika dia... benarkah kata-katamu? 3, 2, 1. Kakek, kenapa saya seperti ini? Kamu tertimpa hantu, tapi sekarang sudah aman. Hanya saja, Pak tua, kamu harus memikirkannya dengan serius. Apakah kamu membuat seseorang marah? Apa kabar soal tugas itu? Gagal dalam tugas, anak ini cukup terampil. Anak kecil ini masih dalam segel. Kita masih ada waktu. Lin Feng, benarkah kata Meng Jiao? Benar. Dasar bodoh. Bekerja di keluarga Liu. Sebagai menantu, kamu malah merusak tradisi keluarga Liu. Nanti aku watahkan kakimu. Iya, dia yang menyelamatkan hidupmu. Lin Feng, berlutut dan permintaan maaf, lalu aku akan memaafkanmu. Bukan karena Menghan. Cepat berlutut. Ngomong kosong. Saya akan berlutut untuk Dia harus minta maaf padaku. Kalau tidak, anakmu bakal rugi. Wah, Menghan, kita kehilangan putra kita. putra kita masih dalam kondisi sakit. Aku obati penyakit anak ini. Gak mau ngomong terus. Waduh, aku gimana ini? Kenapa bisa begini? Dia dikuasai makhluk halus. Cara berputar, mengikuti hidup, lawan mati. Jangan dong. Semesta dan akarnya tidak terlihat atau terdengar. Aku pakai mantra ilusi, jadi dia buruan kabur. Tanpa segel gurumu, tidak akan sampai begini. Setidaknya sekarang Menghan dan kakek Liu sudah aman. Hari ini aku pakai energiku. Jika berulang, semakin buruk. Kenapa kamu datang? Tubuhmu penuh luka. Aku tidak ingin lawanmu. Tidak, mungkin kita bisa berbicara. Aku tidak ada urusan denganmu. Sayang sekali. Awalnya aku kira kita bisa saling untung. Kalau kamu tidak mau, nanti aku akan main-main dengan istrimu. Tunggu sebentar.
Karena kamu tidak mau, aku akan pergi bermain dengan istri kamu. Tunggu dulu. Atau apa? Kamu mau aku melakukan apa? Ini benar-benar luar biasa. Tenang saja, aku tidak akan membunuhmu. Karena kamu bahkan tidak bisa melawan saya. Omong saja. Kamu mau apa? Butuh energimu. Kamu akan memberikannya atau tidak? Jangan khawatir, kalau kamu setuju, begitu aku selesai menyerap energimu, aku akan pergi. Bagaimana kalau aku tolak? Jangan salahkan aku. Kamu mau ngapain? Bagaimana jika aku menolak? Jangan salahkan aku. Kamu mau melakukan apa? Aku tahu kamu sudah meletakkan serbuk merah di depan pintu rumah kita. Tapi kamu pasti sadar, tipuanmu tak mampu menghalangiku. Bagiku, serbuk merah itu sama sekali bukan masalah. Aku bisa kasih waktu buat kamu mikir lebih matang. Tapi, sabarku ada batasnya. Kamu tampak enggan. Aku nggak suka memaksa orang. Kalau kamu nggak mau, aku bakal cari istri kamu buat ngobrol. Tunggu dulu. Baiklah, aku setuju. Itu saja yang benar. Tenanglah. Setelah aku menyerap semuanya, aku janji akan pergi. Ternyata, energi yang keluar dari dirimu benar-benar berbeda dari orang lain. Sudah terluka sangat parah. Hasilnya seperti ini. Sekarang kamu sudah memperoleh energimu. Waktunya berangkat. Baiklah. Kenapa harus menepati janjiku? Lin Feng, Aku hanya mencoba menyelamatkan orang. Kehilangan kasih sayang. Menghan, dengarkan aku, semuanya tidak seperti yang kau bayangkan. Lin Feng, aku tak menyangka kamu begini. Kamu tak punya nyali untuk mengakuinya. Gak masuk akal banget. Kamu anggap aku bodoh ya? Aku enggak. Cukup sudah, Lin Feng. Kamu gak sadar kalau kamu menjijikan. Sekarang aku baru tahu aku yang salah. Aku sungguh menyesal. Aku seharusnya gak bantu kamu. Menghan, dengarkan aku. Ini bukan seperti yang kamu kira. Halo. Ini Ibu Hao Hao, saya dokternya Hao Hao. Apa? Ada apa sama Hao-Hao? Kondisi anakmu makin parah. Cepetan datang ke sini. Oke, aku langsung ke sana. Ada apa sama anaknya? Istirahat dulu. Kondisi anak saat ini sangat memprihatinkan. Kalau dibiarkan begini terus, takutnya. Dokter, tolong selamatkan anak saya. Saya siapkan uang selama Anda menyelamatkan anak saya. Apapun saya lakukan. Apakah itu benar? Apakah itu benar? Sebenarnya ada cara. Tapi, kalau kamu mau menginap 1 malam denganku, ada solusi. Penyakit anak ini tak boleh ditunda. Tentu, saya tidak memaksamu. Seberapa lama anak saya bisa bertahan? Sulit dijawab. Saya tidak setuju. Anda siapa? Saya suaminya. Selain saya, kalau kalian masih ingin menyelamatkan anak itu, tak akan semudah itu. Mulutmu seperti ini, sayang sekali jadi dok. Siapa kamu sebenarnya? Aku ini ketua. Lin Feng, sudahlah. Apa yang sebenarnya kamu inginkan? Dokter, jangan percaya omongannya. Kalau mau aku menyelamatkan nyawa anak itu, selain memenuhi permintaanku tadi, dia harus berlutut dan memohon padaku. Karena kamu seorang dokter, apakah kamu tidak punya etika medis? Aku tahu penyakit anakku. Baik, kalau begitu, bicaralah. Tekanan tulang belakang menyebabkan kelumpuhan kaki. Dan penyakit ini tidak sesulit itu. Aku sangat tahu.
Oke, bawa saja anak itu. Tapi soal hasil akhir, aku tidak memberikan jaminan apapun. Kamu dan kakak melakukan hal buruk. Sekarang anak sakit. Kenapa kamu masih ikut campur? Apa yang kamu inginkan? Apakah kamu baru akan puas kalau anak itu benar-benar lumpuh? Menhan, kenyataannya tidak seperti yang kamu bayangkan. Aku tidak bohong atau menipumu. Percayalah padaku sekali ini. Tentang penyakit anak itu, aku tidak berbohong. Lin Feng, sudahlah. Bisakah kamu atasi masalah Qi di tubuh kakak? Sudah kamu selesaikan. Dokter, tadi saya sudah bilang, benar apa salah? Kamu nggak percaya sama saya? Saya ini pakarnya loh. Kamu siapa sih? Punya sertifikat dokter nggak? Lin Feng, diam. Dokter, jangan marah ya. Aku percaya kamu. Kamu bilang apa aja aku bakal lakuin. Menghan. Allah, udahlah. Buruan minta maaf. Hari ini aku berlutut. Tapi kalau kamu mau dia tidur sama kamu, aku bakal bunuh kamu. Gaya bicaranya kok sombong banget. Sekarang kan sudah zaman hukum. Gimana nih? Kamu mau bunuh aku juga ya? Sakit, tidak diobati. Lin Feng, kamu mau apa sih? Menghan, percaya aku satu kali aja. Gimana? Belajar kedokteran 2 hari aja udah merasa jago banget. Minta maaf dong. Cepetan. Maaf. Berlutut sambil ngomong. Kok males berlutut sih? Hai, Dao Huan. Oh, Kok masih enggan ya? Maafkan saya. Maaf sekali lagi. Kamu ngomong apa sih? Jangan sentuh dia. Baklah ya. Seorang gadis nakal. Seorang gadis gila. Jangan seenaknya sentuh. Anak kalian sudah tak bisa sembuh. Lin Feng. obatin atau biarin saja. Orang sekarat nggak usah diribetin. Kamu berani bilang begitu ke aku? Aku ngomong jujur. Kalau nggak percaya cek sendiri. Dalam 3 hari bakal ada masalah besar. Setelah seminggu lebih parah lagi. Ngapain ngutuk aku? Meski kalian berdua nunduk meminta tolong, aku tetap nggak mau. Hari ini, aku nggak batal obatin. Dasar brengsek. Dokter! Dokter, tolong jangan pergi. Tolong selamatkan anak saya. Saya sangat memohon. Suamimu kan hebat. Nanti setelah anakmu sembuh, biar dia yang urus. Lepas Lin Feng, apa kamu masih punya hati nurani? Dia adalah anak kandungmu. Kamu menunggu sampai kakinya hilang baru puas. Menhan. Bangkit dulu. Percayalah padaku. Saya pasti akan menyembuhkan anak kita. Ini formulir pembayaran. Setelah bayar, kamu bisa masuk rumah sakit. Menghan, aku sudah lihat, cuma butuh 1 bahan obat lagi. Bahan obat ini sangat jarang. Tapi kalau aku dapat bahan obat ini, pasti bisa sembuhkan anak kita. Suamimu ada di rumah. Ya, dia ada di... Untuk apa kamu datang? Tolong jangan terlalu mempermasalahkanku. Aku takut mengatakannya. Aku mohon padamu, tolong bantu aku. Aku bisa membantumu, tapi apa imbalannya? Apapun yang kamu butuhkan, aku akan berikan jika aku punya. Apakah kamu punya api lingsi? Aku benar-benar tidak punya, tapi aku tahu kemana harus mencarinya. Cepat katakan. Lihat aku, cepat bicara. Jangan omong kosong. Keluarga Wang memang punya jamur itu, tapi aku tidak punya kuasa atas hal itu. Keluarga Wang. Lihat aku. Sudah tahu. Alam semesta dengan pupuk. Menuliskan perintah. Matuhi perintah dengan cepat. Menurut keyakinan kuno, ada 9 bab aturan. Hal ini harus segera dilakukan dengan kekuatan. Pegang talisman ini erat. Jangan lepaskan sampai aku mengizinkan. Kalau tidak, jangan lepaskan.
Membantu meringankan penderitaan. Dengan restu langit, aku ditemani keberuntungan. Boleh dilepaskan sekarang. Kamu sudah baik. Semudah itu saja. Apakah kamu mau lebih sulit lagi? Masalah kamu sudah selesai. Silakan pergi. Terima kasih banyak. Apa yang akan kamu lakukan? Aku ke Wang cari obat. Obat ini sulit dibeli. Obat ini sangat jarang, dan yang aku tahu adalah Wang memiliki satu tanaman. Kalau begitu, aku ikut kamu. Lebih baik aku pergi sendiri. Sebelumnya, aku punya masalah dengan Wang. Jika kamu ikut, mungkin mereka akan bikin masalah. Tapi, Tenang, aku pasti akan membawa obatnya kembali. Percayalah padaku. Atta, siapa yang aku pikir itu? Bukankah ini menantu terkenal keluarga Liu? Jauh-jauh udah rindu aku. Atau kamu pengen cari sensasi aja? Orang besok aja bisa. Gue lagi nanya lo. Udah gila lo. Gimana menurutmu? Aku butuh obat. Ngomong apa? Aku gak salah dengar kan? Kamu butuh obat? Masuk sini. Cepet minta obatnya. Bukan tidak mungkin. Jauh-jauh mana? Dia nggak sadarkan. Kalau gitu lu cuma sampah. Ngapain? Obat ini cuma ada di tempat kamu. Obat apa tuh? Jamur apiling. Aku gak salah dengar kan? Kamu menggunakan jamur api lingsi? Aku beneran butuh banget. Lu mau tukeran apa buat dapetin jamur api lingsi? Lu mau tukeran apa? Kalau ngemintain, harus pakai attitude yang benar. Minimal lu harus berlutut pas ngomong sama aku. Nggak mau berlutut ya? Bisa juga, tapi soal jamur api lingsi ini, pasti lu beneran punya kan? Tentu saja. Kalau lu sekarang berlutut dan ngemintain, aku bakal pikir-pikir. Kalau nggak, kus keluar, gak ada maksud lain kan? Mau nyerah atau gimana? Di rumahku sendiri, kok berani melawan aku? Kata apa? Aku sangat lapar. Menantu Liu ingin Fire Lingzi. Fire Lingzi? Hanya keluarga Wang yang memiliki Fire Lingzi ini. Aku simpan hati-hati. Kamu Afui tidak boleh pakai. Kamu mendengarnya? Fui, tidak ada Fire Lingzi untukmu. Pergi. Aku harus mendapatkannya. Tuan Li, apa yang membawa Anda ke sini? Ini dia. Hanya menantu keluarga Liu. Jangan terlalu peduli. Bagaimana kabarmu akhir-akhir ini? Mari kita tidak membahasnya. Kenapa datang hari ini? Akhir-akhir ini atasan sedang melakukan pemeriksaan yang ketat. Kamu pasti paham maksudku? Barang Anda sudah siap sejak lama. Tunggu sebentar. Paham. Hafiz, cepat pergi. Apa masalahnya? Apakah kamu tidak mendengarku? Aku akan pergi sendiri. Aku bisa jalan sendiri. Ngomong-ngomong, Pak Li, keluarga Anda dan kondisi Anda sendiri semakin buruk, tapi setelah periksa di rumah sakit, tidak ada hasilnya, kan? Sakit ini, aku bisa menyembuhkannya. Bicara seenaknya. Aku bakal patahin kaki lu. Semuanya benar, yang kamu sempurna benar. Oh, kalau kamu bisa bantu aku selesaiin masalah ini, apa aja yang kamu mau, selama aku bisa dapetin, 1000% pasti. Beneran. Oh, karena kamu udah ngomong gitu. Ya ampun, aku... Pak Li, kalau kesehatan keluargamu makin parah, aku bakal nyariin dokter-dokter bagus buat ngecek. Dia hanya suami keluarga Liu. Bagaimana mungkin dia bisa... Kalau bisa sembuhin, kan udah dari dulu disembuhin. Sampai sekarang, Pak Li, garis merah di tanganmu. Kalau sampai naik 3 inci lagi, mulai pikirin urusan mati aja. Nggak usah buru-buru. Saya percaya Pak Li, mengenai hal ini... Sebenarnya masalah ini mudah diatasi. Tapi sayangnya tidak ada obat mujarab. Aku tak bisa berbuat apa-apa. Obat mujarab. Obat apa yang diperlukan? Di mana bisa mendapatkannya? Jauh. Ada tepat di depan. Linbei, kamu pakai sendiri? Aku cuma bilang aku butuh ramuan itu. Tapi tak pernah bilang kalau aku yang akan menggunakannya. Pak Li, jangan percaya dia. Dia cuma menantu tak berguna. Tuan Li, Fire Lingzi ada di basement rumah Wang. Bodohnya kau, bagaimana beraninya kau? Fire Lingzi sudah aku taruh di basement, tak ada seorang pun di keluarga Wang yang tahu.
Orang luar, kenapa nekat masuk basement rumah kami? Sejak aku masuk sampai sekarang, aku belum pernah ke basement. Lelucon besar, kamu tak pernah ke sana. Tapi tahu Firelink Ci ada Kamar kamu. Harusnya itu kamar pertama di sebelah kiri di lantai. Dari mana kamu tahu? Pak Uli, ramuan yang Anda butuhkan, saya sudah ceritakan. Apakah keluarga Wang mau membelikannya atau tidak? Ya, Apa yang kalian maksud sekarang? Pak Li, semua orang tahu dia cuma menantu tak berguna dari keluarga Liu. Menurut saya, omongannya nggak bisa dipercaya. Saya nggak tahu apakah katanya benar, tapi sekarang aku butuh Firelink Ji ini. Kasih, atau kalian nggak bakal kasih. Lihatlah. Firelink Ji ini, keluarga Wang cuma punya satu. Kalau berhasil, Udah, nggak usah panjang lebar. Kalau sudah begitu, kerjasama kita sampai sini aja. Pak Li, nggak lama. Mas, kalau kamu bisa bantu aku urusin masalah keluarga aku, apa aja yang kamu minta, aku pasti kasih kamu. Kalau kamu nggak bisa ngerjainnya, Jangan salahkan aku jika aku berubah. Santai saja, aku nggak bakal bohongin kamu. Pak Li, kalau masalah kamu selesai, itu yang terbaik. Kalau enggak, keluarga Wang kehilangan satu Firelink Ji juga enggak masalah. Tapi itu kan sama aja kayak nyerahin kamu. Bilang bisa selesai. Pasti bisa selesai. Jika tidak selesai, bebaskan kalian memutuskan. Aku ingin lihat, kamu yang tak berguna, bagaimana bisa menyembuhkan? Ini adalah jamur api. Kami sudah mengeluarkannya. Untuk kolaborasi. karena kalian sudah menyerahkan jamur api soal kerjasama. Tentu kita lanjut bekerja sama, jadi kalian nggak usah khawatir. Pak Li, percaya atau tidak, terserah Bapak. Izinkan saya mengingatkan soal jamur api ini. Sangat langka dan berharga. Jangan sampai orang lain dapat. Sudah, jangan panjang lebar. Mas, namamu siapa? Lin Feng. Oke, udah malam. Ikut aku pulang, yuk. Jamur api ini benar-benar diambil mereka. Ya, selidiki dengan serius buat aku. Aku mau lihat siapa sebenarnya suami anak perempuan ini. Adia, ini apa yang kamu lakukan? Sebenarnya, aku sudah tahu soal keluargamu. Sebenarnya, tanpa Firelink Ji pun masalah. Beraninya kamu sampai menipu aku. Yang penting aku bisa menyembuhkan keluargamu nanti, kan? Jadi kamu butuh Firelink Ji? Benar, Firelink Ji bisa menyelamatkan anakku. Oke, kalau kamu bisa menyelesaikan masalah keluargaku. Selain Firelink Ji, aku bakal kasih kamu uang lagi asalkan kamu harus selesaikan masalah dulu baru bisa dapat. Beneran? Saya, Li, tidak pernah berlebihan. Oh, katakan saja dia. Tampaknya seseorang ingin membahayakan keluargamu. Sebelumnya, paku ini tertancap di mau dipakai untuk jahat. Sekarang aku lepaskanmu. Jangan ganggu keluarga ini lagi. Boneka ini cuma salah satu penyebabnya. Bunga ini, itu adalah penyebabnya. Oleskan air bunga pada garis merah. Kamu akan pulih seketika. Adia, sungguh luar biasa, tetapi aku masih merasa agak kurang enak badan. Aku akan membantu keluargamu. Semua akan pulih sepenuhnya. Ini muncul kapan? Talisman memutus kesialan dan menyelamatkan. Apa kabarmu sekarang? Sekarang aku lebih baik. Kalau sudah baik, ya sudah. Keluargamu pasti sudah sembuh dan aku sudah memberitahumu cara menghilangkan garis merah itu. Masalah sudah terselesaikan. Apa dengan obat saya? Oh, maaf, aku lupa. Aku akan langsung mengambilnya untukmu. Ayo ke sini. Terima kasih. Tunggu. Adikku, pegang kartu ini.
Ini. Sudah aku bilang tadi, kalau kamu bisa selesaikan masalah ini, obat dan uang semuanya jadi milikmu. Itu cuma hak. Kakak, obatnya aja udah cukup buat aku berterima kasih. Uangnya nggak usah deh. Nggak mungkin gitu. Nggak mungkin gitu. Ini, harus diambil. Adikku, kali ini kamu bantu aku banget. Kalau nanti butuh bantuan kakak lagi, langsung aja bilang. Kalau kakak bisa bantu, pasti bantu tanpa pikir panjang. Makasih banyak ya, Kak. Yo, nih suaminya udah pulang kan? Menghan mana? Jangan cari-cari lagi, dia udah pergi sama anaknya. Apa? Dokter, tolong selamatkan anak saya. Bukankah suamimu sangat tangguh? Apa dia juga tidak bisa? Jangan terlalu mempermasalahkannya, dia hanya orang kecil. Bukan tidak mungkin aku membantu, tapi pertimbangkan baik-baik. Kalau dibiarkan begitu saja, anakmu bisa jadi cacat. Oke, aku setuju. Beraninya kau memukulku, hari ini aku tunjukkan kepadamu kekuatan sejati. Lihat kondisi kaki anakmu. Tolong berhenti berisik. Pak Li, ada seorang pemuda yang tiap hari datang membuat repot. Hao Jing di kamar rumah sakit. Saya menunggu Anda. Ketua kami akan segera datang. Nanti aku balas kamu. Oke, aku akan menunggu. Bu, nggak usah minta tolong dia. Saya udah dapat obatnya. Ada siapa yang bikin ribut? Pak Li, kamu akhirnya datang. Ini dia si anak nakal. Mas Lin Feng, Pak, aku. kenapa kejadiannya begitu? Dia nyolongin istriku. Benar, kejadian itu ada. Apa? Nyiapin barang-barang. Hilangin diri lu. Pak Li, aku cuma salah langkah. Kasih kesempatan lagi dong. Udah lama banget saya kerja keras, meski gak ada pencapaian besar. Kasihanin aku ya. Sudah cukup jelaskan kata-kataku. Jangan aku lihat kamu lagi. Mas Lin Feng, ini salahku. Jangan diambil pusing. Oh ya, butuh bantuan enggak? Pasti aku cariin dokter terbaik buat kamu. Makasih, Mas. Buat dokter nggak usah deh. Udah dapat obatnya. Oke. Kalau ada apa-apa, hubungin aku ya. Nggak usah khawatir. Lin Feng. Coba gerakan badanmu. Nah, Ini terasa sakit. Lin Feng, kenapa bisa aku sangat kecewa? Karena kamu tak bisa memperbaikinya. tenang saja. Nah, biar aku periksa dulu. Coba lagi. Nah, apakah kamu sudah bisa bergerak? Bu, aku sudah bisa gerak. Masih sakitkah? Sayang. Sudah tidak sakit. Maaf ya. Tenang saja, aku paham kamu. Ayo pulang. Nah, Apakah dia sudah tidur? dia sudah tidur. Kakak, kenapa dia begitu? Dia telah dirasuki oleh roh. Lalu bagaimana seharusnya? Keluarlah sekarang juga. Kekuatanmu cukup luar biasa. Siapa mengirimmu? Kalahkan aku akan bilang. Tapi pikirkan dulu. Kalau aku lenyap, dia juga tak akan selamat. Aku tidak peduli sama sekali. Energi semesta menyebar. Mantra kuno kian incantasi mistis dong. Serangan! Lin Feng. Kakak tidak akan terkena. Tidak akan ada cedera apapun. Tidak akan terjadi. Saya hanya menutup sementara roh jahat di dalam tubuhnya. Tapi dengan kemampuan saya sekarang, ini adalah Langit bulat, bumi kotak, aturan kosmik, kuasa tersembunyi.
Aku dengar hantu bisa menguasai tubuh. Benarkah? Memang benar. Menghan, ini adalah... Daozang Lu datang membantu menangkap hantu. Halo, tapi Daozan, hantu ini sangat kuat. Saya punya 3 mantra suci yang bisa melindungi Anda saat darurat. Dalam 5 menit saya akan melakukan ritual. Ini rahasia sekte. Tolong kalian berdua. Silakan keluar sejenak. Menghan, keluar dulu. Daozang, hantu ini luar biasa kuat. Saya akan tetap di sini. Baiklah, tak apa jika cemas. Kamu tampak mampu melindungi diri. Jadi, cukup amati dari samping. Dupa menyatukan langit dan bumi. Dupa surgawi, burung emas laksana panah. Kelinci giok cahaya roda. Badan udara gerangi langit. Awat berwarna kacau. Nuk bermulung. Di dalam istana Ziwei, membuka aula suci. Wanita suci meminta dewa. Kami memohon perlindungan para dewa dengan wewangian. Seluruh keluarga. Jenderal Agung Suanu dan 5 kaisar langit turun membimbing seorang anak kecil. Mereka berdoa tulus. Prajurit surgawi menangkap kejahatan. Menolak menyerah. Mari kita coba. Lauzi sang pemimpin agung segera tanpa penundaan. Cukup menarik, tetapi belum cukup. Hantu mantra atau lambang gaib? Saat ini, menyelesaikannya tidak mungkin. Ayo kita bekerja sama untuk menutupnya. Kalau begitu, mari kita lihat apakah kalian punya kekuatan itu. Konstelasi Ursa Major, kekuatan dahsyat membelah gunung. Air menjadi jernih dan jahat tak berani melawan. Ikuti kebenaran hidup, lawan mati. Lindungi dari kejahatan. Terbagu bertindak siam dan Saya sangat berterima kasih kepada Anda, Guru Tau. Saudara Lin, saya yang berterima kasih. Tak disangka, keterampilan Anda luar biasa. Tanpa Anda, saya sudah tiada. Guru Tau, itu cuma canda. Soal ini, saya tak bisa lagi membantu. Namun, saya mengetahui ada sebuah buku yang menjelaskan caranya. Di mana bukunya? Di tangan seorang kakek bernama Chen di bagian utara desa Yun. Akan tetapi, sifatnya aneh. Bisa dapatkan buku itu, semuanya tergantung pada Anda. Apakah Tuan Chen ada? Siapa kamu? Saya Lin Feng. Anda Tuan Chen, bukan? Oh, Tuan Chen. Keluarga saya terkenal kutukan. Saya dengar Anda punya buku yang bisa membantu. ya, saya punya bukunya. Namun, ada syarat sebelum saya membantu. Apa Anda ingin saya lakukan? Mungkin saya terlihat hidup sendiri. Saya punya anak perempuan. Dia hilang sejak bertahun-tahun lalu. Saya kumpulkan buku-buku ini demi menemukan anak saya. Astaga, mungkin saya sudah tua. Mungkin saya kurang pintar. Saya belajar lama, tapi gagal menguasainya. Kalau Anda bisa bantu cari anak saya berikan buku itu jika Anda bantu. Oke, saya setuju. Apa? Anak Anda, dia. Sudahlah, biarlah. Bahkan kalau dia jadi hantu, saya mau bertemu dia. Saya bisa panggil dia untuk tapi Aku pasti menepati janji. Aku ingin bertemu anakku sekali. Buku yang kau perlukan, aku akan memberikannya pada... Pikiran yang penuh hikmah. Dengan tenang, dengar perintahku. Kok nggak ada jawabannya? Tenang saja. Sudah tidak ada hubungan. Kenapa kamu panggil aku? Gimana bisa? Mau suruh aku gimana lagi? Tidak bisa ambil energimu. coba lihat lebih teliti. Ini tempat mana sih? Kakak muda. Kenapa nggak bisa lihat? Sabar dulu. Tanduk badak tak... Wanginya unik, menempel. Bisa komunikasi sama GS. Mulai. Dia
Dia, kenapa kamu jadi seperti sekarang ini? Sejak kamu menghilang, aku belajar seni ramalan selama 30 tahun. Tak menemukanmu. Karena belum punya cukup kekuatan. Maafkan saya. Maaf. Jangan kita bahas ini. Pertemuan ayah dan anak sulit. Dia, bagaimana kakakmu sekarang? Kakakmu punya kekuatan hantu yang sangat kuat. Kalau bukan karena bantuan Lin Feng, baru bisa menyegalnya dengan susah payah. Lalu, apa yang harus kita lakukan? Lin Feng sudah pergi untuk mencari buku itu. Kalau buku itu ditemukan, masalah ini akan selesai berkat kemampuannya. Seharusnya tidak ada Terima kasih banyak. Rasanya sungguh memalukan. Kalau bukan berkat Lin Feng, aku pasti sudah mati lama. Faktanya, aku juga tidak bisa banyak membantu. Kalian sudah ngobrol lama, sekarang waktunya hampir karena kamu sudah mewujudkan harapanmu. Sekarang saatnya kembali ke siklus reinkarnasi. Tidak ada solusi lain. Apapun caranya, selamatkan putriku, bahkan jika harus mengorbankan hidupku. Seharusnya kalian tidak bertemu hari ini, tapi sayangnya. Hari ini, aku akan tetap tinggal. Sudahlah, jangan main-main lagi. Aku tahu kamu ingin bersama ayahmu. Ayah juga ingin bersamamu. Tapi kamu tak mau melanjutkan kehidupan baru. Takkan ada kesempatan lagi untuk lahir kembali. Saudara muda ini hadir di sini hari ini. Bahwa dia lahir ulang. Saudara muda, dengarlah permintaan bapak tua ini. Tolong bantu putriku, meski dia mungkin pernah salah di masa lalu. Aku tahu kamu punya kemampuan luar biasa, Pak Tua. Aku percaya padamu. Baiklah, tapi apakah kamu setuju? Pak, kalau aku meninggal di kehidupan selanjutnya, bisa jadi anaknya lagi. Aku tidak bisa janji, tapi aku akan coba. Tenang saja, anakku. Aku tahu aku tidak punya banyak waktu lagi. Kamu tunggu aku di sana. Tunggulah aku. Energi alam tersebar luas. Kutukan mistis, memotong kejahatan, menyelamatkan banyak jiwa. Raja Setan menyerah, melindungi diriku. Setan, cepat sembuh ya. Penyebab masalah cepat menyerah. Buku yang kamu mau. Apa? Biarlah tidak apa-apa. Cukup, jangan lanjutkan. Pak Chen, semoga Bapak sehat selalu. Bintang bergerak, gunung letak, air bercahaya. Mengikuti alam hidup, melawan alam mati. Menghan, apa kabar? Kalau kamu pukul aku akan bunuh dia tanpa... Bukan es. Jiwa abadi, esensi tetap ada. Bintaro, siapa yang menyuruhmu datang? Siapa menyuruhku tidak penting. Kalau aku datang, mereka janji bakal bantu wujudkan impianku. Omong saja, siapa tahu aku bisa jadi jawaban untuk Aku cuma pengen lihat keluarga. Sekali aja cukup. Meskipun aku sekarang belum bisa menguasai tubuhnya, namun aku masih bisa menyelami orang lain. Baiklah, aku bisa memenuhi keinginanmu. Kamu harus janji tidak menguasai tubuh orang lain. Saudara Lin Feng. Guru tahu, melihat sikapnya, sepertinya dia tidak punya niat jahat. Aku pun telah menyelesaikan urusannya. Baiklah. Keputusan sudah diambil. Aku tidak akan banyak bicara lagi. Barang ini aku berikan padamu. Kalom giok ini bisa jadi tempat baginya. Ini memudahkanmu merawatnya. Terima kasih saudara. Hanya bisa membantumu sampai di sini. Fusen, William Tianzun. Lin Feng. Menghan,
Kamu juga mendengarnya. Selesaikan masalah ini, dia masih bisa menyelami orang lain. Biar hatimu tenang. Baiklah, perhatikan keselamatan. Kamu bisa bantu aku mewujudkan harapanku, kan? Tidak hanya membantu mewujudkan keinginanmu, aku juga tahu apa keinginanmu dan aku sangat tahu mengapa. Usiamu masih muda, kau sudah jago bohong. Setelah kamu meninggal, jiwamu nggak bisa masuk ke kuil, makanya jadi hantu liar, bukan? Bantu aku wujudkan harapan, Dai. Asalkan kamu janji nggak bikin masalah lagi. Nggak usah keluar dari giok itu, nanti kalau waktunya tepat, aku bakal bantu kamu. Makasih ya, Mas. Menghan. Aku tahu dia di mana, lokasi mana. Dulu mereka selalu menjagaku di sana. Antar aku ke sana. Ini tempat yang kita cari. Mereka sulit dihadapi. Terima kasih telah membawa aku kemari. Sudah cukup berterima kasih, sisanya biar aku yang urus. Tidak usah menghubungi aku lagi, Yuxin. Silakan pergi duluan. Tidak, aku mau ikut denganmu. Apa kamu takut ditangkap lagi? Kamu janji akan bantu aku mewujudkan impianku. Aku nggak takut. Tapi kamu harus tahu kalau kamu terluka lagi. Mungkin tak bisa lahir ulang. Yang jelas aku udah pernah mati sekali. Apakah aku takut mati lagi? Coba gini aja, tolong jagain aku dari sini. Aku cek dulu ya. Tapi Menghan, Lin Feng, tolong selamatkan aku. Hati-hati. Kalian mau apa sih? Aku pengen kamu mati. Kamu siapa sih? Identitasku tidak penting. Yang penting, hari ini kamu harus mati di sini. Kalau gitu, coba aja. Pertempuran agar terlihat jelas. Teman jauh, ikuti perintahku. Oh, Lin Feng, waspadalah. benar-benar memalukan. Kalau segelmu benar-benar terbuka, mungkin kau bisa melawan aku sejenak. Sekarang, tak berguna. Aku bahkan tidak perlu bertindak. Apaan? Lin Feng. Huang Yuxin, kau tidak mau bertemu keluargamu lagi. Kalian cuma memanfaatkan aku saja. Walaupun aku bantu kalian, kalian juga nggak akan bantu aku. Kamu kan nggak bodoh. Aku sudah tangkap dia untukmu. Kamu tangkap penggantinya saja. Tidak masalah. Dia sudah terluka parah, jadi nggak mungkin kuat lagi. Jangan sampai lupa. Guru saya masih dalam kendali kita. Tapi, bukan salahku juga. Kalau kamu nggak nekat melindungi muridmu sampai kehabisan energi, aku tak bisa mengikatmu. Kita sepakat kan? Agak saja. Ngaku aja, nggak nyangka kan? Aku adik sektemu. Jiang Ziqian. Nadine bisa menyuburkan jiwa. Luar biasa. Kamu sudah bangun. Jangan coba-coba bergerak lagi, luka kamu sangat serius. Semua tetap damai meski zaman berubah. Jangan coba-coba bergerak sama sekali. Kalau kamu nekat, tubuhmu pasti akan runtuh. Iya, benar. Coba rileks dulu. Pasti ada solusi. Tenang saja.
Bagaimana caranya agar aku bisa tenang? Kalau kamu begini terus, masalahnya akan semakin parah. Kamu mau kemana? Aku ingin bertemu guruku. Bobo! Bobo! Sayang sekali. Anak muda pintar jangan sampai mati begini. Akan sangat disayangkan. Tapi kalau kamu bisa bekerja untukku, aku mau saja berjalur hidup bagimu. Kau hanya bermimpi. Oh, karena kamu teguh. Kalau gitu matilah kau. Omong aja, omong. Lin Feng, segel sudah terbuka. Tidak masalah. Huang Yuxin, kamu pasti tahu kamu nggak ada apa-apanya dibanding aku. Kalau kamu pergi sekarang juga masih sempat. Kalau enggak, akhir apa yang menanti? Kamu tahu sendiri. Oh. Jangan nyalahin aku kalau nggak ampunin kamu. Kalau begitu, matilah kau. Kamulah yang melakukannya. Oh. Jangan salahkan aku jika aku tak memberimu ampun. Matilah kau. Kamulah. Apa? Jangan ikut campur dalam hal ini. Supaya tidak ribet. Dan sekian. Kalau kita bertarung sampai salah satu mati, aku mungkin tidak hebat, tapi kamu juga sama jeleknya. Coba saja. Jangan takut. Aku tidak akan melukaimu. Ikut aku pulang dulu. Nah, mulai sekarang jangan bergerak sembarangan. Kamu baru saja kena pukulan si tua itu. Kalau tidak ada segel di tubuhmu, tanpa segel itu, kamu sudah mati. Nakal, aku Paman Yunmu. 10 tahun tidak bertemu. Lupa aku siapa, Paman Yun? Kalau memang kamu sudah lupa siapa aku, ingat yang ini. Jangan bergerak sama sekali. Om Yun, sekarang saya harus gimana? Istasiku. Tenang saja, sekarang bukan saatnya khawatir pada istri kamu. Kita cari jalan keluar bareng. Gimana cara aku menyelamatkannya sih? Langkah pertama, buka segel di tubuhmu dulu. Tapi, buka satu segel aja nggak cukup. Harus buka satu lapis lagi. Oh, nggak usah khawatir, aku udah ada ide. Beneran? Jangan gerak. Oh. Lihat kondisimu. Dengan kondisi begini, kamu mau buka segel cepet-cepetan? Pak Gun, segel ketiga di tubuhku gimana tuh? Menurut saya, pertama, pulihkan tubuhmu dulu, lalu buka segel keduamu, dan setelah itu segel ketigamu. Belum waktunya, tunggu saatnya. Akan terbuka secara alami. Kenapa kamu terus menghela napas? Seperti aku juga tidak ingin begitu. Dengan kehebatanmu, kamu pasti bisa cepat membuka segel ketiga. Apakah kalian tahu? Istriku di tangan mereka, aku tak tahu rencananya. Jangan khawatir, mereka hanya mengincarmu, tidak akan menyakiti istrimu. Nanti setelah segel di tubuhmu terbuka, masalah ini akan teratasi sendiri. Oh, iya, Pak Yun, gimana kamu bisa tahu kalau kami di sana? Gurumu sebelumnya sudah memberitahuku, cuma terlambat di perjalanan. Kalau tidak, aku sudah sampai lebih awal. Tidak ada pilihan lain, gurumu bilang untuk berangkat jam segini. Guru saya, dia ada di mana sekarang? Aku juga tidak tahu. 5 tahun lalu dia bilang soal ini. Sekarang dia di mana? Aku juga agak bingung. Nak, siapkan dirimu. Sebentar lagi aku buka segel keduamu, ya. Menyebarkan energi ke berbagai arah. Mantra membantu banyak orang pencerahan. Iya.
Lin Feng. Apa pendapatmu? Sudah cukup dekat. Saat ini, masalah lama dan baru. Mari kita selesaikan bersama. Jangan terburu-buru. Kita harus mencari sesuatu lagi. Kalau tidak, kita belum cukup kuat untuk melawan mereka. Benda apa itu? Yang ditinggalkan gurumu. Kapan kita akan berangkat? Saat ini. Om Yun, kenapa kita di sini? Kami datang untuk mengambil barang dari gurumu dan guruku. Kalau bukan ini, kenapa datang? Oh, Om Yun, barangnya ada di mana? Gurumu yang meletakkan barang ini, tapi saya tidak tahu di mana tepatnya. Mari kita cari secara perlahan. Baiklah. Om Yun, coba lihat ini. Apakah ini yang ditinggalkan guruku untukku? Yang ini. Ini cuma gelang biasa, kan? Nggak ada yang spesial. Sekarang nggak ada yang istimewa. Tapi nanti siapa tahu. Sekarang kita sudah bisa cari orang-orang itu, kan? Kalian mau kemana? Niat jahat kalian masih sangat kuat. Cukup basa-basi, serahkan gelang dan pemuda itu atau nyawamu melayang. Kalau aku tidak patuh, Jangan salahkan aku jika kasar. Tiga kekuatan bergabung hingga aliran, pulihkan tulang dan jiwa melalui minyak cahaya darah. kutukan penghancur roh. Lihat bagaimana kau bertahan melawan tugasmu yang besar. Menganggapku hiasan. Di ujung kematian, masih ngomong keras. Aku tidak apa-apa. Ternyata kalian juga biasa saja. Matilah kau. Om Yun, Anda baik. Saya tak apa. Mereka sudah pakai mantra jiwa. Hati-hati. Tidak pernah terpikir. Kalian masih pakai cara ini. Tapi tak apa, nanti kalau kalian mati, semua akan jadi milikku. Ketiganya menyatu. Surga bumi akan segala ini yang terbalik, cahaya darah, cahaya emas muncul, menyerap tulang dan menyedot roh. Aku ingin melihatnya. Mantra cahaya emasmu sangat kuat. Mantra jiwaku lebih hebat. Lin Feng, gunakan mantra emas halangi mereka. Cepat panggil prajurit surgawi. Yang mulia petir surgawi. Naga harimau bertempur, prajurit surgawi batu sejarah. Tampaknya bantuan surgawimu tidak kunjung kalau begitu. Matilah kau! Nah, kamu luar biasa. Aku telah menjaga nama. Apa masalahnya? Kau ingin aku panggil petir lagi? Ayo cepat. Oke, kau benar-benar kuat. Om Yun, ayo pulang dulu. Kita butuh sesuatu lagi. Cari barang itu. Om Yun, istirahatlah. Aku akan mencarinya. Jangan. Mereka sudah pakai mantra penghisap jiwa. Kalau sendirian, akan sulit menghadapinya. Aku akan ikut bersamamu. Tapi kondisi tubuhmu sekarang. Tidak masalah, ayo berangkat. Ampun. Ayo berangkat. Ayo. Ampun. Obat ini buatan guruku mungkin tidak bisa memulihkanmu sepenuhnya. Memulihkanmu hingga 90%. Aku bisa lewat. Berhenti, jangan datang lagi. Lepas jalanku. Boleh aku lewati, tapi kamu punya kekuatan itu. Berhenti sekarang. Sahabat lama. Baru ketemu sudah berkelahi. Nggak terlalu bagus. Katamu enak didengar. Kalau nggak mau bertarung, lepasin dia. Naik sendiri buat selamatkan. Mau apa sebenarnya?
Apa yang aku mau lakukan? Lihat kalian semua. Kalian terlihat begitu garang. Apa sih rencana kalian? Kamu butuh apa? Tetap yang ini. Anak muda, cerdas. Karena kalian sudah terbuka saja. Aku juga tak akan berbicara panjang lebar lagi. Patuh, keluarkan gelangnya. Aku biarin kalian pergi. Kantu, pilih saja tidak tukar. Akhirnya cuma satu. Aku bakal bunuh kalian lalu rebut gelangnya. Tapi, satu gelang setara dengan 2 nyawa. Kalau dihitung begini, masih lumayan sepadan. Xiao Feng, beri gelang pun dia tak lepaskan kita. Kakak Zhao. Kenapa kata-katamu bikin aku nggak nyaman ya? Gimana? Apakah menurutmu? Orang bernama Zhang, dia bisa diandalkan. Tak ada yang tahu kamu terpercaya. Aku sudah tahu. Jangan pura-pura kuat kalau kamu cuma omongan. Tolak hormat, minum hukuman. Ampun. Aku baik-baik saja. Nggak apa-apa. Mulutmu lebar banget, sombong banget. Ini jurus andalanku. Dalam hati, kamu tahu kamu lebih hebat. Bebaskan mereka. Aku yang tinggal. Kamu yang tinggal. Buat apa kamu tinggal? Aku cuma mau gelang itu. Kasih aja dengan baik-baik. Bukan cuma aku bisa. Aku bisa bebaskan mereka atau bahkan kalian. Mimpimu kalian. Udah diberi kesempatan, malah ditolak. 7 bintang utara. Energi menyatukan langit, lenyapkan iblis, bangkitkan dewa. Bintang utara menguasai langit. Basmi setan, hintasi mati. Coba cemaskan situasimu. Sekarang kondisinya seperti apa? Kalung ini pasti akan jadi milikku. Xiao Feng, lari sekarang. Paman Yun, kamu kalah. Cepat pergi. Di mana? Jangan peduli aku. Ayo pergi. You nekat. Mau mengejarnya atau tidak? Nggak usah repot-repot. Aku yakin dia akan pulang. Iya. Lalu dia harus gimana? Ikat saja. Aku tidak berguna. Tidak mungkin, kenapa berpikir kamu sudah berusaha keras sampai di sini. Itu saja sudah hebat. Kalau aku lebih kuat, mungkin aku bisa menyelamatkan mereka semua. Lihat dulu, ada berapa banyak musuhnya. Gurumu lebih kuat darimu, tapi bukankah dia juga kena perangkap? Lukamu bagaimana? Aku terluka parah sekali. Aku juga baru sadar tadi. Ada apa? Pasti para brengsek itu yang membuat roh anak itu lenyap. Lalu apa yang harus kita lakukan? Lakukan pemanggilan roh. Pastikan sekitarnya aman, tidak ada orang lain. Kalau ada yang aneh, bangunkan aku. Murid terhubung dengan alam gaib. Penjaga hadir mengikuti perintah. Di mana? Masih ada 1 jiwa yang hilang, belum kembali. Kamu mau ngapain? Iya. Ngejar nyawa. Sudah ketemu belum? Kamu yakin gak salah hitung? Di mana? Ada temuan baru nggak? Enggak. Cek lagi ke bawah. Begini terus tidak efektif. Tunggu aku sebentar. Ada terlihat, dia ada tak kelihatan. Beban sembuh sendiri,
Kesulitan teratasi. Yang tersembunyi mungkin bisa dipercaya. Dari situ mencapai keadaan suci. Jangan bergerak. Beraninya kamu. Petugas sedang bekerja. Mundur. Bebaskan anakku. Jiwa dan rohnya tak utuh. Tidak semestinya di sini. Lepaskan dia kepadaku. Warga sombong. Berani bicara begitu. Mundur. Aku akan mengampuni nyawamu. Beraninya kamu. Bintang utara yang lega. Bintang bergeser, arwah jahat pun gentar. Hanya pegawai kecil. Berani gang. Mas pejabat. Ya apa dengan dia? Saya telah menahannya sementara. Kamu telah membunuhnya. Tidak ada pilihan lain. Sekarang saya hanya bisa menyegalnya untuk kalau dia sadar nanti kita tak lepas dari malapetaka. Baiklah, jangan dipikirkan dulu. Ayo segera kembali dan masukkan kembali jiwa anak itu ke tubuhnya. Kamu mau kemana? Sekarang anak itu sudah aman. Saya harus pergi menyelamatkan. Tapi segelmu masih belum terbuka. Saya tak bisa banyak membantu. Saya khawatir pada kita berdua. Jadi masih perlu persiapan berlagi. Muridmu sudah belajar cukup lama. Belum datang, mungkin tidak akan datang. Saya memahami murid saya. Coba jelaskan dulu. Kenapa takut berada denganku? Harus merasakan penderitaan daging. Apakah muridmu bernama Ming itu mampu? Mampukah dia melawan saya? Lihat spiritualmu salah. Meski menggunakan semua yang aku punya, tetap tidak ada gunanya. Jiwa spiritual. Apa itu niat Dao? Niat spiritual mulu. Bukankah kau masih di sini? Aku ingin lihat muridmu. Bagaimana mereka bisa datang? Ada begitu banyak mantra. Benar juga. Segel tubuh saya belum terpecahkan. Hanya andalkan mantra untuk menghadapinya. Cukupkah mantra ini menyelamatkan orang? Saya sendiri belum yakin. Siapkan lebih banyak benda. Cukup, tak bisa persiapkan lagi. Untuk sisanya, walau bisa disiapkan, dengan kemampuan sekarang tak bisa gunakan. Berangkat menyelamatkan. Yuk, lepaskan mereka setelah sadar. Gunakan kalung untuk bantuan gurumu. Jangan beri kalung pada mereka. Saya sarankan jangan punya niat jahat. Kemampuanmu kurang, bagaimana menyelamatkan? Hanya bermimpi saja. Kamu tahu sendiri bahwa kamu tidak ada apa-apanya dibanding aku. Xiao Feng, segera pergi. Pergilah bersama istrimu. Dengan kemampuanmu sekarang, talismu hanya bisa mengendalikannya sesaat. Kalau dia sadar, kamu tak bisa melarikan diri. Mubu. Guru, biarkan aku sendiri. Pergilah duluan. Tunggu sampai segel terakhir di tubuhmu hilang baru kembali. Kalau datang sekarang percuma. Tapi, jangan lupa. Segel akhir. Butuh kalung itu untuk membuka segelnya. Ayo pergi sekarang. Guru, kamu tidak terlambat. Xiao Feng, ayo. Ternyata aku saja. Oh, ini. Bocah kecil. Hanya. Lin Feng, tahan sebentar. Aku cari dokter. Pendati tubuh, kertas jadi wajahmu, kertas warna jadi pakaimu, segera pakai selalu. Sudah lebih baik. Ada Ge di rumah.
bersama saya, Menghan. Tapi, bukankah itu salah? Ada sesuatu di dalam rumah. Menghan, aku cek dulu ya. Ontu. Buku itu berisi tentang hantu. Hantu. Di mana? Tidak. Cahaya langit segalanya jelas taat pada suaraku. Terang bulan dan matahari teman menjawab panggilanku. Aman, jangan khawatir. Ini semua gara-gara kamu. Kamu saja yang tahu. Pasti kamu yang manggil itu buat balas. Kakak, Lin Feng gak bakal lakuin hal kayak gitu. Siapa tahu mereka bakal benci atau enggak. Barusan kejadian apa sih? Kok nggak bisa ngomong? Kan aku udah duga. Nih urusan pasti kamu bikin. Asalkan tidak keluar kamar, pasti nggak akan ada bahaya. Tadi kejadian apa? Tenang aja, jangan takut, itu manusia biasa. Sudah selesai. Jangan khawatir, sudah selesai semua. Tapi, aku akan pergi sejenak. Kamu mau ngapain? Beberapa hal harus diselesaikan. Kalau tidak, biar begitu juga masalah. Jangan khawatir, aku akan baik-baik saja. Nanti kalau aku balik. Kita nikah. Lin Feng sudah menemukan bendera kita. Sudah rusak. Kita lakukan atau tidak? Ayo kejar dia. Aku ikut kamu saja. Yuk. Nggak usah deh, terlalu berbahaya. Yo, kita mau pergi kemana? Kenapa kamu datang? Nggak ngapa-ngapain. Lumayan bikin kaget. Nggak nyangka bakal nemuin bendera itu. Aku yakin banget bendera itu kamu taruh. Hebat. Sudahlah. Nggak mau bicara lagi. Aku datang hari ini mau ngingetin kamu. Kalung itu di kamu nggak berguna. Mendingan kasih aku simpan. Bisa selamatkan gurumu. Jangan hati-hati. Aku harus buru-buru pergi. Tapi tenang saja. Aku akan kembali. Percaya aku. Apa hasilnya? Sekarang dia tak punya cara melawan aku. Saudara Lin Feng. Saudara Lin Feng. Pendeta lo. Kenapa kamu ada di sini? Saat saya keluar rumah hari ini, ramalannya tepat, baru keluar sudah melihatmu. Tidak disangka kamu begitu cepat. Saat saya berhasil mengejarmu, kamu sudah terbaring di tanah. Lihatlah aura kuatmu. Kamu pasti menemui peluang bagus, ya. Bisa dibilang begitu, saudara Lu. Saya ada urusan. Permisi nanti kalau saya pulang kita bisa bernostalgia lagi lain kali. Kamu makin kuat setelah berpisah. Saudara Lin Feng, kamu mau menyelamatkan siapa? Kita pernah bertemu, sekarang kamu bermasalah. Bagaimana mungkin aku diam saja? Saudara L, aku mengerti niatmu baik. Namun urusan ini sangat penting. Bahkan aku sendiri ragu. Aku takkan campur tangan. Aku punya kesempatan sendiri, takkan merepotkanmu. Membuatmu repot, tapi
Jangan ada tetapi lagi. Aku sudah katakan, kalau aku ikut pasti akan menambah kekuatanmu lebih baik daripada kau sendiri. Oke, tapi kamu harus ingat, jangan memaksakan diri nanti. Itu sudah biasa. Wahai pemuda kecil, semoga sehat-sehat saja sejahtera. Bagaimana dengan Guru Ai?